Amrangi jaman edan, ewu ayo ing pambudi. Milu edan nora tahan, yen tan milu anglakoni. Boyo kadunan melik, kaliren wekasanipun. Dilalah kersa Allah, begja-begjane kang lali, luwih begja kang eling lawan waspada. Kali ini kita akan membahas mengenai Serat Kolotida. Serat yang ditulis oleh seorang pujangga, yaitu Raden Ngabei Ranggawarsita. Bagaimanakah isi dari perbaitnya? Demikian bait pertama mengenai analisis situasi. Mangkya drajating praja, kawuryan usu nyaruri, rurah pangrehing ukara, karana tanpa palupi, atilar silas tuti. Sujana sarjana kelu, kalulun Kolotida, tidem dandaning dumadi, ardaya ningrat dene karoban rubeda. Artinya, keadaan negara sekarang ini sudah semakin merosot. Bubarnya tatanan negara karena sudah tidak ada yang dapat diikuti lagi. Banyak yang meninggalkan tatanan terpuji. Orang cerdas maupun sarjanawan terbawa arus Kolotida. Suasana mencekam karena dunia penuh dengan kesusahan. Serat Kolotida ini merupakan serat yang menceritakan tentang keresahan sang penulis, yaitu Raden Ngabei Ranggawarsita. Keresahan di mana para orang-orang pintar terbawa arus yang sangat merugikan. Tatanan negara sudah tidak diikuti lagi. Tatanan masyarakat apalagi sudah banyak ditinggalkan dan dianggap kuno. Begitulah zaman Kolotida yang digambarkan oleh Raden Ngabei Ranggawarsita. Zaman Kolotida sendiri merupakan zaman yang penuh dengan huru-hara dan semua serba ragu-ragu. Yang sangat berimbas terkena zaman ini adalah masyarakat kecil. Lalu, apakah zaman Kolotida ini kita rasakan sekarang? Kita akan lanjut ke bait kedua, pengaruh zaman. Ratune Ratu Utama, patihe Patih Linuwih, Pranayaka tiasa harja, panekare becik-becik, parandene tan dadi, paliasing kala bendu, mandar mangkin andadra, rubeda angrebedi, beda-beda ardaning wong sak negara. Artinya, rajanya termasuk raja yang baik, patihnya juga cerdik, semua anak buahnya hatinya baik, pemuka-pemuka masyarakatnya juga baik. Namun segalanya itu tidak menciptakan suatu kebaikan. Oleh karenanya, daya dari zaman Kolobendu, bahkan kerepotan-kerepotan semakin menjadi-jadi. Lain orang, lain pula pikirannya dan maksud dalam menata negara. Semua pemimpin yang dimaksud dalam Serat Kolotida sudah sangat mencukupi untuk menjadi seorang pemimpin. Tidak kurang apapun. Namun meskipun begitu, seseorang yang baik tidak selalu memberikan hal yang baik pula. Begitulah pesan yang diberikan dalam bait kedua Serat Kolotida ini. Efek zaman Kolobendu selalu memberikan sesuatu nuansa yang gonjang-ganjing, baik dari atas maupun bawah. Untuk itu, harusnya kita sebagai manusia harus selalu waspada terhadap perubahan zaman ini yang makin lama semakin edan. Kita lanjut ke bait ketiga, kekecewaan.
katetangi tangi siro sang paramengkawi, kawileting tias duh kita, kataman ing ren wirangi, dening upaya sandi, sumaruna angrawung, mangimur manuhara, met pamrih melik pakoleh, temah suha ing karsa tanpa wiweka. Artinya, terbangunlah tangisnya. Tangis dari sang penulis sangat menyayat hati. Mereka sangat malu oleh upaya yang terselubung. Memberi kabar baik sebuah harapan. Membuat gembira tiada terkira. Menjadi ingin segera mendapatkannya. Saking senangnya hingga hilang kewaspadaannya. Terkadang ucapan manis adalah senjata paling ampuh untuk mengelabui seseorang. Begitulah makna yang disampaikan pada bait ketiga serat Kolotito ini. Ucapan manis yang sudah dipegang dan dipercaya membuat kita terkadang lupa akan kewaspadaan. Bagaikan bom waktu yang diselimuti dengan parsel yang indah. Kekecewaan dan kesedihan dari sang penulis digambarkan dengan kesedihan yang mendalam di 3 baris pertama. Semua itu bukan tanpa alasan. Serat Kolotito pada dasarnya adalah keresahan dan kekecewaan dari sang pujangga, yaitu Raden Ngabehi Ronggo Warsito, kepada kepemimpinan pada masanya. Lebih berhati-hatilah dalam menerima ucapan dan jangan gampang berekspektasi tinggi dan menggebu-gebu, karena belum tentu apa yang diucapkan bisa menjadi kenyataan. Ingin mendapatkan sesuatu ataupun ingin sesuatu yang instan, jangan mudah terpedaya. Akhirnya menjadi sedih karena merasa dipermalukan dan merasa salah dalam memberikan kepercayaan. Di sini ada kesadaran dalam kekecewaan. Di sini ada kesadaran dalam kekecewaan bahwa melik gendong lali yang tergambar dalam met pamrih pakoleh, temah suh ing karsa tanpa weweka. Meskipun dalam keadaan yang kecewa, tapi masih tetap sadar agar tidak terlalu berlarut-larut mengikuti arus kekecewaan. Selanjutnya, bait keempat, pengakuan kalau lupa. Dasar karoban pawarta, babantun ujar lamis, pinutya dadya pangarsa. Wekasan malah kawuri, yan panikir sayekti, mundak opo aneng ngayun. Andeder kaluputan, siniraman banyu lali, lamun tuwuh dadi kekembanging peko. Artinya memang masih kabar yang sangat meyakinkan, yang hendak dijadikan pemimpin, akhirnya malah sebaliknya. Jika dipikir dengan jernih, apa gunanya menaiki suatu jabatan kalau hanya untuk menebar kesalahan? Jika sudah tersiram oleh air lupa, hanya akan menjadi bunga dari kesengsaraan. Suatu kabar harusnya tidak kita terima dengan mentah-mentah. Pada saat ini kita harus bisa memilah mana berita yang benar dan mana berita yang tidak benar atau hoaks. Kita harus bisa menerima dan memilah informasi dari berbagai macam sudut pandang. Jangan hanya dari satu sudut pandang kita telan mentah-mentah. Karena itu yang ada hanya akan menimbulkan kekecewaan jika tidak waspada. Selain itu, pemikiran harus jernih. Jangan sampai kita terbawa oleh nafsu kita, ego kita dalam memikirkan sesuatu. Jika tidak ingin kecewa dan terluka karena diri sendiri dan karena pemikiran kita sendiri. Dalam bait
dalam baris-baris terakhir terguratkan apa gunanya menjadi pemimpin namun tidak memiliki kredibilitas dan tanggung jawab yang mumpuni juga. Yang ada malah membuat susah dan kedepannya akan penuh kesalahan atau mungkin istilahnya blunder. Jika tidak ada yang mengingatkan atau sadar diri, maka akan hanya menjadi suatu kesengsaraan kepada yang dipimpin. Siapa? Tentunya masyarakat. Selanjutnya bait kelima. Lebih baik menulis. Ujaring paniti sastra. Awawarah asung peling. Ing jaman keneng musibat. Wong ambek jatmika kontit. Mengkono yen niteni. Pedah opo amituhu. Pawarta lalawara. Munduk anggratno ati. Anggur boyo angiket caritaning kuno. Perkataan dari ahli sastra mengingatkan agar tetap ingat di zaman yang penuh musibah ini. Orang yang berbudi akan ditinggalkan. Coba diperhatikan, berguna apa menurut? Pada berita yang simpang siur akan terasa menyayat di hati. Lebih baik meneladani cerita lama. Kalau kita mengingat pelajaran waktu semasa sekolah, pasti pernah mendengar dengan kata jarine wong biyen. Secara harfiah berarti apa yang kita alami sekarang itu sudah pernah dialami oleh orang zaman dahulu. Karenanya kita harus selalu ingat, suatu kejadian pastinya akan berulang meski berbeda cara dan dalangnya. Namun pada intinya sama. Sebuah kebaikan pastinya akan digeser karena akan mengganggu kebaikan ego, karena akan mengganggu kepuasan ego dari sang dalang. Dalam hal yang lain, kita juga tetap harus ingat apakah kita memilih berguna kepada masyarakat sekitar atau malah tunduk pada suatu berita yang masih tidak jelas asalnya. Karenanya cerita masa lalu selalu membawa kebenaran, meskipun kebenaran itu sangat pahit untuk diterima, namun begitulah kenyataannya. Selanjutnya bait ke-6, takdir. Keni kinarto darsono, panglimbang olo lan becik, saekti akeh kuwala, lelakon kang dadi damsil, masalahing ngurip, wahananiro tinemu, temahan anarimo, mupus pepestening takdir, puluh-puluh anglakoni kelakon. Bisa dijadikan panutan, menjadi pertimbangan buruk dan baik. Sejatinya sangat banyak kejadian yang bisa dijadikan contoh yang baik. Dalam permasalahan hidup, jikalau sudah menemukan, pasti akan menerima kepastian takdir, menjalani bermacam-macam hal yang menyimpang. Kisah-kisah masa lalu selalu menjadi pertimbangan dan patut dipertimbangkan, karena sejatinya semua kejadian sudah pernah terjadi di masa lalu, meskipun dengan cerita ataupun mungkin versi yang berbeda, tapi intinya masihlah sama. Karenanya dituturkan ke dalam kisah-kisah yang ada untuk pembelajaran di masa yang akan datang. Hal itu dikarenakan agar kejadian yang ada di masa lalu tidak terjadi di masa yang akan datang atau di masa sekarang. Ketika semua sudah jelas dan mendapatkan kecocokan, maka dipastikan kita akan paham apa yang akan terjadi. Mau tidak mau, kita akan menerima takdir yang sudah digariskan. Menerima berbagai macam cobaan yang menyimpang dari norma-norma yang ada. Menjalani semua dengan lapang dada dan penuh dengan kewaspadaan. Agar kita tidak mengikuti arus yang membahayakan baik diri kita maupun
orang-orang yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, bait ketujuh, zaman edan. Bait ketujuh inilah bagian kedua dari Serat Qolatidah. Bait yang paling populer dan cukup banyak yang hafal. Baik itu lengkap atau satu bait atau hanya hafal 2 baris terakhir, yaitu Begja-begjane kang lali, luwih begja kang eling lan waspada atau lawan waspada. Orang sekarang yang tidak tahu bait ke-1 sampai dengan 6 bisa menganggap sebagai ramalan. Sekali lagi, ini bukanlah naskah yang menceritakan tentang ramalan. Namun serat ini merupakan kritik pada zaman Raden Ngabei Ranggawarsita atau sekitar abad ke-19 yang mungkin juga masih dipakai hingga sekarang. Bait ketujuh seperti ini. Amenangi jaman edan, ewu oyo ing pambudi, milu edan nora tahan, yen tan milu ang lakoni, boyo kaduman melik, kaliren wekasanipun, dilalah karsa Allah, begja-begjane kang lali, luwih begja kang eling lawan waspada. Artinya, menghadapi zaman edan semuanya serba susah dalam pemikiran. Mengikuti edan namun tidak tahan. Jika tidak mengikuti tidak akan kebagian jatah. Akhirnya serba kekurangan. Namun semua itu atas kehendak Allah. Seberuntung-beruntungnya orang yang lupa, lebih beruntung orang yang ingat dan waspada. Bait ketujuh ini menjadi bait yang sangat fenomenal, di mana bait ini terdapat kalimat yang sangat sering dikutip oleh banyak masyarakat, yaitu begja-begjane kang lali, luwih begja kang eling lawan waspada. Kalimat itu memiliki arti yang dimana seberuntungnya orang-orang yang lupa masihlah beruntung, orang yang ingat dan waspada. Keseluruh bait ini menunjukkan gambaran hidup di zaman edan, zaman di mana serba sulit dalam berpikir, banyak yang mengedepankan ego untuk kesenangan dirinya sendiri dan bahkan menjadi tergila-gila karena egonya sendiri. Jika hendak mengikuti kegilaan itu, namun jelas tidak semua orang bisa. Terpaksa menjadi gila. Akhirnya serba salah. Karena jika tidak mengikuti, ia akan kekurangan dan ketinggalan. Namun sebenarnya semua itu sudah menjadi kehendak dari Tuhan Yang Maha Esa. Manusia hanya sekedar menjalankan. Tetapi berpasrah diri kepada Yang Maha Kuasa dan menghadapinya dengan tabah. Dan sesuai dengan bait terakhir, kita harus tetap ingat dan selalu waspada terhadap sesuatu yang belum pasti arah tujuannya. Kendalikan ego kita agar tidak terseret dalam arus zaman edan. Selanjutnya, bait ke-8, merasa tua. Semono iku bebasan, padu-padune kepengin, enggih mekaten mandoblang, benar ingkang anggreni, nanging sajroné batin sejatine nyamut-nyamut. Wis tuwa arep apa, mohong mahas ing asepi, supayantuk pangaksomoning hyang sukmah. Artinya semuanya itu hanya perumpamaan, namun sebenarnya ada suatu keinginan. Bukankah begitu mandoblang? Memang benar begitu, tapi dalam batin sebenarnya susah diungkapkan. Sudah merasa tua, mau apa? Lebih baik menyepi agar mendapatkan pengampunan dari Yang Suksma atau Tuhan. Menanggapi apa yang ada pada bait ke-7, Raden Ngabei Ranggawarsita langsung membalikkan rasa kekecewaannya menjadi kelapangan dada. Inilah yang spesial. Meskipun sudah dikecewakan, beliau masih bisa tetap mendamaikan dirinya
agar tidak terbawa dalam pusaran zaman edan dan tidak terbawa emosi. Dalam masalah apapun, kita memang tidak seharusnya mengedepankan ego ataupun emosi dan sesuatu yang berlebih. Kadang karena keinginan, kita sering terjerumus dan bahkan menyalahkan orang lain. Untuk itu, pengendalian diri itu penting. Caranya adalah dengan bercermin pada diri sendiri dan introspeksi pada diri kita. Semua manusia akan pada masanya dikecewakan dan harus bisa bangkit dan menerima kekecewaan itu. Rasa kekecewaan yang mendalam akan membuat kita berpikir dan tersadar akan sesuatu yang penting, terutama tentang umur, di mana umur akan selalu bertambah dan sikap kita juga tidak bisa selalu menggebu-gebu seperti semasa kita muda. Kita sebagai manusia dan juga berwaspada tentang godaan yang ada di dunia ini. Karenanya menyepi dan mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa juga penting untuk keseimbangan spiritual diri sendiri dan orang di sekitar kita agar tidak terseret pusaran zaman edan. Selanjutnya bait ke-9. Allah memberi pertolongan. Bedo lan kangmu santoso kinariloh ing Hyang Widi. Satiba malangkaninyo tan susah ngupaya kasil. Saking mangunah prapti pangeran paring pitulung. Marga samaning titah rupa sabarang pakoleh barandene maksih taberi ikhtiar. Artinya berbeda dengan yang sudah sentosa atau mendapatkan kebaikan Hyang Widi. Tidak akan ada yang menghambat, tidak susah dalam usaha atau mencapai target yang diinginkan. Tuhan selalu memberikan pertolongan, memberi jalan kepada semua makhluk hidup. Karenanya manusia haruslah tetap berikhtiar. Dalam kesulitan dan tekanan yang dirasakan di zaman edan ini, kita harus selalu mengingat bahwa pertolongan dari Tuhan itu pasti ada. Di sini teringat dengan kata Gusti Mboten Sare, yang berarti Tuhan itu sebenarnya tidak tidur. Maka ini menunjukkan bahwa pertolongan akan selalu ada, baik secara langsung maupun tidak, dan terkadang secara tidak terduga. Tuhan selalu memberikan pertolongan tanpa kita sadari. Kadang kita sendiri tidak peka. Hal ini juga mengingatkan dengan kata-kata lanjutan dari kata-kata di atas, yaitu awak dhewe sing keturon. Gusti mboten sare, nanging awak dhewe sing keturon. Yang artinya kita sendiri yang malah ketiduran. Seringkali kita merasa terpuruk dan menyalahkan keadaan. Bahkan tidak jarang kita menyalahkan Sang Pencipta. Padahal kita sendiri yang tidak sadar akan pertolongan dari Tuhan itu. Tuhan itu Maha Pengasih dan Penyayang, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, dan memiliki jalan sendiri untuk tiap makhluk hidup dalam hal menolong. Karenanya kita hanya perlu berusaha dan berikhtiar. Selanjutnya bait ke-10. Ikhtiar dan rahmat Allah. Sakadare lirakonan mung tumindak moro ati, angger tan dadi prakara karena riwayat muni ikhtiar. Iku yakti pamilihing reh rahayu, sinambi ngudidaya kanthi awas lawan eleng, kanthi kaesti antukno parmaning suksma. Sekedar menjalankan hanya perbuatan, mengikuti hati agar selalu tidak menjadi perkara. Karena perbuatan yang dahulu, ikhtiar itu pasti akan mendapatkan jalan keselamatan. Juga tetap membiasakan berhati-hati dan ingat supaya mendapatkan belas kasih dari Tuhan Yang Maha Esa. Bait ke-10 ini memiliki makna menyadarkan kita bahwa sebagai manusia hanya bisa melakukan sesuai kehendak hati. Meskipun begitu, yang terpenting kita tetap bahagia dan tidak menyakiti diri sendiri. Kesemua itu juga kembali dengan yang dituliskan pada bait sebelumnya, bahwa kita harus tetap ingat dan waspada. Karena dengan itu kita bisa mendapatkan apa yang ingin kita inginkan.
tapi jangan sampai kita dikuasai ego yang menggebu-gebu. Tetap berikhtiar dan berpasrah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Rezeki, jodoh, pati tidak akan tertukar karena semuanya sudah diatur oleh Sang Kuasa. Bait selanjutnya yaitu bait ke-11. Semakin mendekatkan diri kepada Allah. Ya Allah ya Rasulullah, kang sifat murah lan asih, mugi-mugi aparingo pitulung ingkang martani ing alam awal akhir. Dumunoning gesang ulun mangkya sampun awerda ing wekasan kadi pundi, mula mugi wontena pitulung Tuhan. Artinya, ya Allah ya Rasulullah yang bersifat pemurah dan pengasih, semoga berikan pertolongan yang merata dalam dunia mulai awal hingga akhir dalam kehidupan hamba, karenanya diriku sudah tua yang akhirnya nanti seperti apa, semoga mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Bait ke-11 syarat kalau tidak adalah kepasrahan diri kepada Yang Maha Kuasa. Setelah cobaan dan usaha dilakukan selama menjalani kehidupan, hanya dengan berpasrah dan berserah diri kepada Yang Maha Kuasa, kita bisa tenang. Selain itu, sang penulis Raden Ngabei Ranggawarsita juga merasa bahwa dirinya sudah tua dan merasa sudah waktunya untuk kembali, dan lebih memilih meminta pertolongan kepada Gusti Kopeng Dumadi. Dijelaskan juga di bait-bait sebelumnya, ya kalau sudah tua, kita mau apa lagi? Apa yang perlu diperebutkan dan dipertahankan? Yang ada, kita harus bisa berpasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berikhtiar. Bait selanjutnya, bait terakhir, yaitu bait ke-12, yaitu mohon ampunan Allah. Segede sabar santoso mati sajroning urip kalis ingre aruroho, murko angkara sumingkir tarlen meleng malatsi, canis tiang tias mamatuh badaraning sapuhendo antuk mayar sawetawis borong anggo sawarga mesi martio. Artinya, hanya bisa sabar dan sentosa, mati dalam kehidupan, terbebas dari kesusahan, angkara murka yang tersingkir, tidak lain meminta belas kasih, senantiasa dalam hati patuh, tidak menolak membersihkan denda, mendapatkan kemudahan meski sementara, kesabaran hati agar mendapatkan surga atau surga. Bait terakhir pada temang ini mengingatkan kita akan makna pasrah. Setelah semuanya sudah terjadi dan tidak ada yang bisa diperbuat, maka jalan satu-satunya adalah sabar dan pasrah, menerima segala yang sudah terjadi dan menikmati hidup yang tersisa. Manusia yang seperti ini bisa disebut dengan mati sajroning urip, yang berarti mati di dalam kehidupan karena sudah tidak memiliki tujuan hidup dan hanya bisa berpasrah dan bersembah, memuja, menekung dalam kehidupannya, sepenuhnya berpasrah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mati dalam hidup juga bukanlah orang yang sudah lepas sama sekali dari dunia, padahal kakinya masih menginjak bumi, bukan pula pelarian karena tidak memberikan solusi apa-apa. Perlu diingat lagi, mati sajroning urip bukanlah pengasingan diri orang yang lari atau seseorang yang mati lalu hidup kembali, bukan. Pada bait terakhir ini juga terselip sandi asmo, yaitu menunjukkan sang penulis itu sendiri, Ranggawarsita. Dan ini menunjukkan bahwa karya ini ditulis oleh beliau, sang pujangga ternama Kasunanan Surakarta, yaitu pada bait dan baris terakhir, yaitu borong anggo sawarga mesi martaya.
yang di sana ada Sandi Asmo Ronggo Warsito. Begitulah penjelasan mengenai Serat Kolodido. Semoga kita bisa mengambil apa yang bisa diambil dalam sinau ini. Untuk itu, saya Saifud dan kita akan belajar bersama di Sinau Sastra Jawa.